Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat malam dan salam semuanya. Dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekarang ini berada, perkenankanlah saya Pendeta Risat Agung Sucahyono sebagai Ketua Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Immanuel, Kota Malang, Jawa Timur, untuk menyampaikan firman Allah pada malam hari ini. Namun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, firman-Mu adalah sumber keselamatan bagi kami. Kami adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang percaya hanya kepadamu. Kini kami hendak membaca dan kini kami hendak menyampaikan firman-Mu. Oleh sebab itu, tuntunlah iman dan percaya kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kehidupan kami terberkati oleh firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembacaan kita terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yosua pasal 21 ayat 1 hingga ayat 8 yang menyatakan demikian. Kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap Imam Eliasar, menghadap Yosua bin Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel dan berkata kepada mereka di Silo di tanah Kanaan, demikian, Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk ternak kami. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi seperti yang dititahkan Tuhan. Lalu keluarlah undian bagi kaum orang Kehat. Maka di antara orang Lewi, anak-anak Imam Harun mendapat dengan undian 13 kota dari suku Yehuda, dari suku Simeon, dan dari suku Benyamin. Kaum-kaum yang lain di antara keturunan Kehat mendapat dengan undian 10 kota dari kaum suku Efraim, dari suku Dan, dan dari suku Manase yang setengah itu. Keturunan Gerson mendapat dengan undian 13 kota dari kaum suku Isakar, dari suku Aser, dari suku Naftali, dan dari setengah suku Manase yang di Basan itu. Keturunan Merari mendapat dengan undian 12 kota menurut kaum mereka, dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Sebulon. Demikianlah diberikan orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi dengan undian seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah kita yang selalu membaca dan
memahami serta melaksanakan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara, sesuai dengan tema Sabda Bina Umat untuk bacaan malam hari ini, itu memiliki satu tema yang berbunyi rela berbagi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk lebih lanjut memahami tema rela berbagi ini, kita diingatkan oleh naskah bacaan yang baru saja kita simak secara bersama-sama bahwa terlihat atau nampak rupa-rupanya dari 12 suku dari bangsa Israel, yaitu kalau saya menyebut dan menghafalnya, yang pertama adalah suku Ruben, suku Simeon, suku Yehuda, suku Isakar, suku Sebulon, suku Efraim, suku Manase, suku Benyamin, suku Dan, suku Aser, suku Gad, dan yang terakhir yang ke-12 Bapak Ibu dan saudara adalah suku Naftali. Bapak Ibu dan saudara-saudara, setelah ke-12 suku tersebut katakanlah mencapai tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, dan tentunya masing-masing suku dalam naskah kita ini diceritakan telah mendapat tanah warisan dari Allah. Tetapi dalam hal ini suku Lewi tidak mendapatkan tanah warisan. Bapak Ibu dan saudara, wajar saja kalau dalam hal ini suku Lewi menghadap dan mempertanyakan itu kepada, pertama adalah Imam Eliasar, dan kedua adalah Yosua bin Nun, dan yang ketiga adalah menghadap dan mempertanyakan suku Lewi itu kepada suku-suku Israel yang lain. Dan perjumpaan mereka itu dilakukan di satu tempat yang diberi nama Silo, yaitu tepatnya terletak di tanah Kanaan. Bapak Ibu dan saudara, mengapa demikian? Suku Lewi menghadap dan mempertanyakan tentang tanah warisan. Kita paham bersama dalam naskah kita ini bahwa suku Lewi tidak mendapat tanah warisan, itu sangat jelas dalam naskah ini. Dan bukankah bagi suku Lewi bahwa Allah berfirman pada zaman Musa sebagai Nabi Allah, kalau Allah sendiri akan memberikan kota-kota untuk didiami suku Lewi dan tanah-tanah untuk dijadikan lahan penggembalaan bagi ternak-ternak, bukan hanya bagi suku Lewi saja tetapi juga kepada seluruh suku Israel, atau dengan kata lain disebut sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Bapak Ibu dan saudara, dalam hal ini tidak ada persoalan sebenarnya yang tidak dapat diselesaikan kalau persoalan itu ditangani bersama-sama dan atau penanganan persoalan itu melibatkan kuasa Allah. Maka kuasa Allah akan mengenapi firman-Nya, sehingga mengapa tidak suku Lewi segera akan mendapatkan kota-kota untuk didiami dan juga tanah-tanah untuk dijadikan sebagai lahan penggembalaan bagi ternak-ternak suku Lewi tersebut. Dalam perkataan lain, Bapak Ibu dan saudara, bahwa suku Lewi dalam hal ini menurut naskah kita pada akhirnya mendapatkan tanah warisan sebagaimana suku-suku Israel yang lain. Dan bagi saya persoalan ini atau problem ini selesai adalah karena keterlibatan Allah di dalam penyelesaian terkait dengan tanah warisan bagi ke-12 suku bangsa Israel yang memang Allah pernah
nyatakan itu di dalam titahnya di era atau di zaman kehadiran Musa sebagai Nabi Allah. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita melihat di sepanjang kehidupan kita pada malam hari ini, tentunya kita telah mengawali kehidupan itu sejak pagi hari tadi, dan sekarang hingga pada malam hari ini, sebelum kita beristirahat untuk menikmati berkat kehidupan dari Tuhan di malam hari ini. Maka yang patut kita pertanyakan adalah sejauh mana pembelajaran firman Allah ke dalam kehidupan kita, terutama pembelajaran firman Allah itu ke dalam iman dan percaya kita tentunya kepada Allah. Sebab bagi saya melalui firman Allah pada malam hari ini yang menyapa kita sekalian, bahwa Allah nampak telah mengajar kepada kita, yaitu Allah tidak pernah sedikit pun membiarkan atau meninggalkan kehidupan kita. Dan kita adalah orang-orang yang beriman, dan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, bahwa Allah telah memberkati bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara, atau memberkati kita sekalian, sebagaimana Allah memberkati suku-suku Israel atau suku Lewi, dan terutama Allah memberkati suku Lewi yang telah dipilihnya dan ditetapkannya oleh Allah sendiri untuk melayani rumah Tuhan yang seringkali disebut dengan istilah tabernakel. Dengan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, suku Lewi diberkati oleh Allah dengan cara menerima tanah warisan. Dan kita pun Bapak Ibu dan saudara-saudara segera akan beristirahat di malam hari ini. Dan karena itu berdoalah pada Allah dan mintalah pada Allah untuk Allah itu sendiri membangunkan kita pada esok hari dengan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan baru yang melayani Allah melalui kerja nyata dan karya-karya nyata kita di tengah-tengah dunia yang Allah percayakan kepada kita semua. Dan kehidupan baru yang membangun persekutuan bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain, serta kehidupan baru yang tidak mementingkan diri sendiri, melainkan memperhatikan kepentingan saudara-saudara kita yang lain. Dengan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita menjadi orang-orang yang memiliki kecintaan untuk rela berbagi dalam kehidupan bersama di tengah-tengah dan atau di dalam dunia ciptaan Tuhan ini. Dan tentu Allah sendiri akan memberkati kita sekalian saat ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa syukur. Ya Allah, ajarlah kami melalui firman-Mu, agar kami selalu menempatkan Engkau sebagai sumber berkat bagi kehidupan kami di dalam dunia ini tentunya. Dengan begitu kami rela berbagi bagi sesama kami. Kami tidak memiliki sama sekali hasrat untuk hidup bagi kepentingan-kepentingan diri sendiri, melainkan kami bisa saja memiliki hidup bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain, tentu dalam naungan kasih-Mu. Setidaknya ya Allah, kami menjadi agen-agen untuk menyalurkan kasih-Mu bagi dunia kehidupan bersama-sama ini. Ya Allah, izinkanlah juga kami berdoa untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia maupun pemerintahan di manapun mereka berada, agar segenap pemerintahan itu Engkau memberinya hikmat dalam kerangka menangani dan mengatasi pandemi COVID-19, sehingga tidak
makin berkepanjangan ketika kami harus memasuki masa depan kehidupan yang sudah tersedia ini. Oleh sebab itu ya Allah, kami pun berdoa untuk para pasien dan keluarganya yang dinyatakan positif COVID-19, agar mereka semua dapat mengalami pemulihan dan tentu juga adalah penyehatan. Begitupun ya Allah, kami berdoa untuk seluruh kehadiran gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dimanapun lembaga gereja ini hadir di Indonesia. Berikanlah kami sebagai masyarakat GPIB hikmat untuk menjangkau pelayanan, menjangkau kesaksian persekutuan, dan hal-hal yang senada dengan itu di tengah-tengah masyarakat kota dan masyarakat desa maupun masyarakat industrialisasi. Begitupun masyarakat GPIB yang memiliki hikmat untuk tetap dapat menjangkau dan menjadi sahabat bagi keragaman masyarakat Indonesia di dalam situasi kehidupan apapun. Ya Allah, sekarang ini ampunilah kami atas dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan dengan unsur kesengajaan maupun itu juga adalah tidak melalui unsur kesengajaan. Namun dengan segala keterbatasan, sekali lagi kami mohon pengasihan-Mu, dan kami mohon sekiranya semua masa depan kehidupan kami ini tetap berada di dalam naungan cinta kasih-Mu yang abadi. Inilah syafaat dan doa kami yang kami sampaikan atas nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian penyampaian firman yang kami persembahkan di malam hari ini. Oleh sebab itu, izinkanlah saya pribadi, Pendeta Risat Agung Sucahyono, sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Kota Malang, Jawa Timur, untuk menyampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di lain waktu, tempat, dan situasi di masa yang akan datang yang semakin terberkati oleh tangan kuasa Tuhan. Amin. Sekian dan terima kasih. Shalom. Selamat malam.